Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danielo dari Teknik Industri angkatan 2024 dan saya juga dari kelompok Praktikum 22 Penelitian Operasional 1. Dan sekarang saya akan menjelaskan untuk penyelesaian tugas mingguannya menggunakan software-software yang sudah ditentukan. Mari yang pertama itu adalah Excel. Nah, dari sini ada soalnya. Yang dari soal diinginkan itu adalah menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim, memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Nah, dari sini ada juga rata-ratanya dan sudah dipindahkan ke sini. Fungsi tujuan ini kita dapat dari nilai manfaat bersihnya yaitu 60.000 dan 80.000. Dan yang ke ini fungsi batasan itu adalah 2x1 dan 2x1 dan 1x2. X1 itu yang kita dari fungsi batasan ini adalah jam pengemasan dan X2-nya dari jam transportasi. Dan kita dapat yang pertama ini dari kotak P3K dan yang kedua ini kita dapat dari kotak nutrisi anak. Untuk 180 dan 160 itu kita dapatkan dari ketersediaan waktunya. Dan kenapa menggunakan simbol ini? Karena simbol ini menandakan bahwa ketersediaan waktu maksimumnya itu hanya ada segitu saja dan kita ingin memaksimalkan waktunya dan jadi menggunakan simbol lebih kecil atau sama dengan. Dan yang ini karena apa ya, contohnya tidak, misalnya dianggap eh, tidak ada produk cacat ya, jadi kita isi menggunakan lebih besar sama dengan nol karena tidak mungkin nol juga. Dan ini akan dijelaskan dulu ya, ini kan masih ada yang kosong nih, misalnya totalnya ada kosong dan solusi optimalnya kosong, dan jadi kita selesaikan ya. Nih, pertama untuk total sebelumnya ada prediksi sama saya, sum pro kita awalin dulu ya. Nih, ini kan equal sama dengan sum product. Biar kita isi sum product tab, cetak ini, titik koma, dan masukkan solusi optimal. Kita kunci, habis itu kita tutup. Salah. Yang ini, ya selesai. Nah, masih nol kan ya? Yang lain juga sama tuh. Kalau kita taruh juga masih sama. Jadi kan harus kita selesaikan. Nah, kita menggunakan solver yaitu yang ada di data. Kita masuk ke solvernya, kita hapus dulu. Nah, pertama kita set objektifnya. Objektif itu adalah tujuannya itu. Dan ini kan bisa menentukan juga untung per unitnya dari total ini bisa berapa ya. Itu udah kita taruh. Kita ubah ke max karena ditanya dari soal tadi itu total maksimumnya. Dan ini subject to constraint-nya itu adalah totalnya ini. Jadi kita masukinnya seperti ini teman-teman. Salah referensinya itu adalah totalnya dan constraint-nya itu adalah total maksimumnya. Add lagi karena ini beda juga. Masukin add referensinya ini 2 karena ini 0 dan ini 0 jadi tidak begitu ada B. Jadi kita bisa masukkan langsung saja berdua-duanya. Oke. Nah, setelah itu kita ubah ke simplex LV dan kita solve. Oh iya, yang changing variable cellsnya belum. Jadi changing variable cells itu solusi optimal teman-teman. Kita masukin dan kita solve. Oke, dan sudah diisi ya. Jadi ini adalah hasilnya itu. Jadi solusi optimalnya udah diisi dan totalnya juga udah diisi ya teman-teman. Nah, itu saja dari Excelnya ini. Teman-teman, dan sekarang kita akan lanjut ke software berikutnya yaitu menggunakan Lingo. Nah, dari Lingonya ini sebelumnya udah ada yang sudah aku kerjakan yaitu menggunakan Max dan kita sama dengankan, yaitu yang pertama dari Excel yang tadi adalah untung per unitnya itu dikali X1, dan ini kita kalau kali jangan menggunakan X namun menggunakan bintang karena akan ada errornya, dan kita bila udah selesai setiap ininya kita menggunakan titik koma karena ada error juga. Jadi kita ubah tadi lebih kecil sama dengan itu, lebih kecil sama dengan ini juga 2 dikali X1-nya untuk setiap jamnya, dan ini yang koma tadi kita mau ubah menjadikan titik karena bila ada koma akan ada error, dan ini max ini dianggap seperti awal dan n ini akhir karena jika tidak ada akan ada errornya. Mari kita solver, solve, close. Dan ini sudah ada hasilnya, itu sudah mirip seperti yang ada di Excel tadi, 90-an, 90-an, 55 untuk X1 dan 70 untuk yang X2-nya. Dan hasilnya pun sudah sama sesuai yang ada di Excel tadi ya.
Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menggunakan POM-QM. Nah, untuk POM-QM ini kita menggunakan modul 3-nya itu yang linear programming. Kita ubah dulu ke constraints ini. Jadi, ya teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian POM-nya ya. Ini sebelumnya title-nya udah diubah, yaitu menggunakan ininya. Dan number of constraints, maximize karena ingin memaksimalkan. Nah, kita oke kan. Dan ini kan ada ditanya juga nih ya. Ini kan masih ada belum kita isi nih dari konsen satu konsen berapa, ada X2, X1-nya belum diisi juga dan ini kita bisa copy menggunakan bagian Excel teman-teman. Jadi kita ke Excel aja dulu. Ini kita copy ya. Nah, habis itu kita ke POM-QM lagi dan kita paste. Oh iya, untuk maximize ini kita dapatkan dari untung sama unitnya. Jadi 60.000 dan 80.000. Nah, kalau untuk POM QM ini sedikit unik. Jadi kita tidak bisa menggunakan titik, jadi kita menggunakan langsung saja 80.000 semuanya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke menggunakan POM QM. Ini udah diubah title-nya dan kita menggunakan bagian linear programming. Halo semuanya, sekarang kita lanjut lagi dengan menggunakan POM QM. Sekarang ada linear programming, menggunakan modul 3 bagian linear programming dan kita akan maximize sekarang ingin menggunakan total maksimumnya. Ini karena nggak kurang lah ya ininya, jadi kita tambahkan lagi nih. Insert row lagi. Nah, setelah udah sakit, dan kita masukkan data-datanya ini, karena tidak mungkin ini kosong kan ya, sama data-datanya juga tidak pas. Kita buka Excel dulu, dan kita copy saja, dari mulai waktu pengemasan, transportasi, X1 dan X2-nya juga. Dan kita paste. Nah, untuk maximize ini, yaitu untuk batasan, apa sih namanya? Untuk titik tingginya juga, yaitu 60.000 tadi, tidak menggunakan titik karena ada akan menghasilkan error dan 80.000. Nah, untuk simbol-simbol ini sudah pas, tapi yang ininya kita ubah dikit ya, yaitu ke kanan. Karena di itunya juga kanan. Nah, untuk RHS-nya ini kita dapatkan dari total maksimum. Kita paste aja. Dan yang ini 0 karena emang yang tadi 0 juga. Dan kita solve sekarang ya. Waduh, ada yang gitu. Mari lanjut lagi semuanya dan sekarang kita akan masuk menggunakan POM-QM. Nah, untuk POM-QM ini kita menggunakan modul 3 linear programming dan kita maximize karena ingin memaksimalkan. Dan constraint ini keempat karena untuk tabel itu kita perlukan 4 ke bawah. Oke kan? Nah, untuk constraint 1, 2, 3, 4-nya ini kita isi dulu menggunakan yang sudah data yang kita dapat tadi. Sekarang kita akan lanjut menggunakan POM-QM. Nah, ini kita buat dulu ya menggunakan modul 3 linear programming. Kita pencet OK. Dan kita akan masukkan datanya. Dan untuk X1-nya dan X2-nya ini kita masukkan dulu pertama. Yang Excel, kontak nutrisi, paste, perbesar agar bisa kelihatan. Dan kita tengahin aja biar lebih mudah. Nah, untuk maximize-nya ini kita menggunakan untung atau unitnya ini. Jadi 60.000 dan 80.000. 80.000. Untuk constraint ini kita ubah juga. Kita menggunakan bagian waktu pengemasan dan waktu transportasi. Jadi kita paste aja ya langsung. Bisa. Paste. Nah, setelah udah, ini karena simbolnya juga sudah sama sesuai yang kita tentukan. Dan yang X tadi kita tidak perlu masukkan lagi karena ininya juga 0. Jadi tidak akan perlu berbeda juga ya. Jadi kita langsung aja. Ini udah sesuai sama itunya dan ini masih belum. Tadi 1,5 karena ada kalau menggunakan koma ada error kita ubah jadi titik. Kita solve. Oh, ada yang error. Oh iya, RHS-nya kita masukkan dulu ya. RHS itu kita masukkan total maksimum yaitu 180 dan 160.
Nah, setelah udah kita solve dan hasilnya sama sesuai data yang sudah kita dapat tadi ya. Jadi menggunakan POM-QM sudah selesai. Hal semuanya dan sekarang kita akan lanjut sekarang menggunakan POM-QM-nya. Ini kita buat dulu ya. Kita maximize karena ingin memaksimalkan. Kita oke kan. Dan kita menggunakan Model 3 bagian linear programming untuk penyelesaiannya ya. Ini ada belum kita isi dan ini kan kita isi dulu. Yang pertama ininya kita giniin aja dulu biar lebih mudah dilihatnya dan lebih enak. Nah, kalau constraint-constraintnya ini kita dapatkan dari waktu pengemasan. Jadi kita paste aja. Ini tadi 1,5 jadi 1,5 karena kalau koma akan menjadikan error. Dan maximize-nya ini kita dapatkan datanya itu dari untung per unitnya. Kita masukkan saja 60.000 dan 80.000 ya. 60.000, 80.000. Situ yang X1, X2 yaitu kotak P3K dan yang anak. Paste, tidak kelihatan kita besarkan. Nah, kalau untuk RHS-nya ini kita dapatkan dari total maksimum yaitu 180 dan 160. Nah, kalau yang ada yang pertamanya kenapa X1 dan X2 ini tidak dipakai karena ini 1 dan 0 juga dan juga tidak akan begitu ada efek jika itu karena yang utama dipakai itu waktu pengemasan dan waktu transportasi yang dipakai karena ini 0 dan ini 1 juga tidak akan begitu berefek juga ya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi 55 dan 70. Tadi yang error karena ini 1,5 tadi dibuatnya jadi 1,15 jadi ada error. Dan ini hasilnya sudah sesuai dengan yang kita dapatkan tadi di Excel ya teman-teman. Dan sekarang akan menggunakan software terakhir yaitu POM Studio, RStudio. Halo semuanya, sekarang kita akan lanjut menggunakan RStudio ya. Jadi yang pertama ini install package dan membuat library. Install package itu kita misalnya mengambil buku dan membuat library itu kita menggunakan buku itu untuk menyelesaikan soalnya itu. Nah, kita ini ada mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, untuk objeknya ini FOBJ adalah objek maksimumnya yaitu kita dapatkan dari untungnya itu 60.000 dan 80.000. Dan yang ini ada Fcon matrix yaitu adalah kita dapatkan dari tadi kan ada waktu jam transportasi dan jam pengawasan yaitu 21, 1,1 titik, 5, 10 dan 0,1. Nah, kalau di sini kan koma dianggapnya kan sebagai berikutnya. Jadi tadi yang 1,5 kita gunakan titik dan end row-nya ini 4 karena ini ada 4. Tapi kalau misalnya ini ada 2 atau 3 kita ubah aja jadi 3 atau 2 ya. Nah, by row-nya ini kalau true itu adalah baris dan kalau false itu adalah kolom. Jadi kita menggunakan by row true. Nah, ini kalau definisikan jenis batasan ini adalah direction-nya. Jadi adalah tadi kan ada yang lebih kecil lebih besar. Nah, ini kita ada yang tadi kan yang pertama ini lebih kecil, lebih besar, lebih besar. Nah, yang ini juga ada FR hasil yang dari mendefinisikan nilai kanannya itu tadi ada 180, 160, 00. Nah, itu kan kita dapatkan dari yang hasil itu. Dan yang ini ada menyelesaikan masalah program linearnya yaitu result-nya. Result dari yang ininya semua akan dihitung dengan maksimalnya. Habis itu kita akan mengeprint hasilnya. Nah, kalau chatnya ini adalah copy and copy and paste-nya itu nanti akan menghasilkan nilai optimalnya dan akan ditunjukkan hasilnya ya. Nah, jadi coba aja kita running. Nah, kalau ini ada muncul itu mungkin ini adalah saat install package. Install package ini kalau misalnya Studio baru dibuka kan akan eh, jadi kan nge-running dulu. Namun kalau untuk sudah sebelumnya dipakai eh, dalam satu file atau file lainnya akan error gini. Jadi kita pencet nol aja. Nah, jadi kan sama aja. Nah, hasil ini kan udah sesuai nih dengan hasil yang kita tentukan. Jadi emang sudah benar. 80.000 dan ini juga sama dengan hasil yang kita iniin. Nah, sekian dari saya. Maaf atas kesalahan. Terima kasih.